Mungkin sekarang waktunya saya jujur sedikit tentang perjalanan yang membentuk saya sekarang. Kenapa saya menjadi konten kreator. Banyak yang bertanya siapa sih aku ini, latar belakang aku. Ada juga yang berkomentar, akan menyindir, ujung-ujungnya jualan juga. Kekhawatiran saya, ada yang beranggapan saya tidak konsisten karena sering berpindah bidang. Semua ada alasannya. Tapi izinkan saya luruskan semuanya dengan jujur. Setiap langkah yang saya ambil selalu ada alasan, selalu berdasarkan tanggung jawab, dan selalu ingin belajar hal-hal yang baru. Semua didikan ibu saya yang tercinta, beliau mengajarkan satu prinsip yang sampai sekarang saya pegang teguh. Sebagai wanita, kamu harus menguasai satu keterampilan. Karena hanya dengan keterampilan itulah yang bisa menolong diri sendiri dan membantu ekonomi keluarga kapanpun dan dalam keadaan apapun. Karena pesan itulah sejak remaja saya sudah dididik dan ditempah untuk menjadi wanita yang mandiri, berusaha dan tidak bergantung pada orang lain. Sejak muda saya sudah haus ilmu dan keterampilan. Saya mendalami dunia kecantikan, perawatan rambut maupun wajah sejak usia belasan tahun, juga belajar menjahit dan membuat kue pengantin. Berbekal ilmu itu, saya mulai berkarya, sempat membuka usaha salon kecil-kecilan di rumah sebelum menikah. Namun usaha ini kemudian saya hentikan karena menikah dan harus pindah rumah, lalu fokus mengurus anak-anak dan keluarga. Lalu tibalah masanya saya menikah. Di hari paling bersejarah itu pun saya buktikan keterampilan yang saya miliki sekaligus supaya bisa berhemat ya. Saya membuat sendiri seluruh pakaian pengantin saya sekaligus merias wajah sendiri. Tidak ada yang mengerjakan lebih sempurna selain hasil tangan dan rasa percaya diri saya sendiri. Selama bertahun-tahun prioritas utama saya adalah mengurus rumah tangga dan membesarkan anak-anak. Baru setelah anak-anak mulai dan bisa ditinggal, saya pun mulai melangkah keluar rumah kembali, mengembangkan diri dan menyalurkan semangat belajar saya yang tidak pernah padam supaya tidak ketinggalan zaman. Karena kawin muda, inilah urutan perjalanan saya selanjutnya lengkap dengan alasannya. Satu, menjadi marketing Amore Pacific Corporation Korea. Saat itulah saya bisa pergi ke Korea meninjau pabrik dan mengikuti pelatihan resmi. Inilah satu-satu foto yang kenangan yang masih tersisa. Jangan habis termasuk foto kawin saya ke bawah banjir. Di sini saya pakai baju hitam sedang menyimak seksama saat instruktur mendemonstrasikan cara merawat dan memijat wajah. Di sana saya belajar etos kerja mereka yang disiplin, hormat pada sesama dan senior, dan rahasia kulit sehat, perawatan rutin dan bahan dari bahan berkualitas seperti ginseng. Karena kendala bahasa, saya lebih banyak menyerap teknik dan praktek langsung, ilmu yang sampai sekarang masih saya ingat-ingat lupa. Saya memutuskan berhenti dari situ karena saya ingin melanjutkan pendidikan sekolah desain. Dua-duanya tidak bisa dijalankan bersama karena menyita waktu. Dua, melanjutkan pendidikan dan sekolah desain hingga lulus berijazah sebagai fashion designer. Setelah menguasai ilmunya, saya membuka usaha sendiri, menerima pesanan membuat desain dan menjahit gaun malam, gaun pesta hingga gaun pengantin. Perlu saya sampaikan di sini, saya menekutin profesi sebagai perancang busana, jalur adi busana atau hot culture. Ini bukan sekedar menjahit biasa. Walaupun ada tenaga bantuan yang membantu di bagian jahit atau memasang payet, tetap saja setiap karya menuntut perhatian penuh saya, terutama pada tahap penyelesaian atau finishing. Karena di dunia ini setiap helai benang, setiap lipatan kait, dan setiap detail kecil harus diperiksa dan butuh mata yang tinggi dan sentuhan tangan saya sendiri. Saat saya kemudian memutuskan terjun di dunia asuransi, usaha rumah mode itu harus saya tutup. Pasalnya posisi saya di dunia asuransi adalah agency manager yang menuntut waktu penuh, mobilitas tinggi hingga keluar pulau, dan tanggung jawab besar. Sementara itu, dunia adi busana juga menuntut kehadiran dan ketelitian mata saya 100%. Saya tidak mungkin membagi fokus karena itu sama saja merendahkan kualitas karya saya sendiri. Saya memilih berhenti daripada menghasilkan karya yang kurang maksimal. Tiga, mendalami ilmu manusia dengan menempuh pendidikan psikologi terapan untuk lebih memahami perilaku, perasaan, dan jiwa manusia. Terjun ke dunia asuransi, sebuah dunia yang menuntut ketekunan dan ketahanan mental dan pemahaman kebutuhan orang lain. Disinilah saya berkarir secara aktif selama 11 tahun penuh. Setelah itu saya mengurangi intensitas menjadi pasif, namun tetap terdaftar resmi selama 10 tahun berikutnya hingga tahun lalu 2025. Alasannya sederhana, prinsip tanggung jawab saya pada nasabah. Saya tidak mau pergi begitu saja. Saya tetap ada dan terhubung untuk memastikan kebutuhan dan layanan mereka tetap terurus dengan baik sampai kapanpun.
5. Menyalurkan hobi dan kemampuan menulis. Saya menjadi penulis biografi, telah berhasil menerbitkan 7 buku. 6. Tidak berhenti di situ saja, saya juga mendalami ilmu NLP, yaitu singkatan dari Neuro Linguistic Programming atau pemrograman neurolinguistik. Ilmu ini mempelajari hubungan erat antara pikiran, bahasa, dan perilaku kita. Tujuannya supaya kita bisa mengerti diri kita sendiri dan orang lain, serta mengubah pola pikir menjadi lebih positif demi mencapai tujuan hidup. Saya dan teman-teman bahkan pernah dikarantina 1 minggu khusus untuk mempelajari ilmu ini secara khusus. 7. Saat masa pandemi di mana kita semua tidak bisa keluar rumah, saya tidak bisa diam, gelisah. Saya memanfaatkan waktu untuk belajar fotografi secara online. Dari situ saya menjadi fotografer profesional dan kontributor Microstock ya. Karya-karya foto saya masih bisa dilihat di Google. Cukup ketik Sue Monica Shutterstock. Portofolio saya masih ada di sana. 8. Seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi, saya mulai menjual berbagai produk lewat jalur internet, mengikuti perkembangan zaman. Dan yang terakhir, sampai di titik ini, saya berkarya di dunia digital sebagai content creator dan afiliator. Dan jawaban buat yang bertanya atau menyindir, ya memang saya adalah seorang afiliator. Tapi izinkan saya jelaskan dengan jujur dan terbuka. Saya mendapatkan komisi langsung dari platform, tanpa sama sekali mengambil keuntungan atau menaikkan harga dari para pembeli. Harganya tetap sama, persis, tidak lebih mahal. Komisi itu adalah bentuk apresiasi platform atas waktu dan tenaga serta ilmu yang saya bagikan. Bagi saya ini adalah bentuk lain dari keterampilan dan usaha. Sejalan dengan ajaran ibu saya, tetap mandiri, berkarya, dan membantu ekonomi diri sendiri di usia berapapun. Satu hal yang tak pernah putus dan tetap konsisten sepanjang hidup saya, perhatian saya pada kesehatan kulit. Saya adalah pengguna setia RH sejak tahun 2000. Ini tidak di-endorse ya saya ya. Sudah 25 tahun dulu kulit saya sangat sensitif. Saya rajin berkonsultasi dari klinik di Jembatan 5, Kemanggisan, Puri Indah, BSD, sampai sekarang tetap rutin di cabang Mall Serpong. Dulu harus sangat hati-hati memilih produk, tapi berkat perawatan yang benar dan konsisten, sekarang kulit saya malah jadi kuat, sehat, dan cocok dengan hampir semua jenis produk. Baru tahun lalu saya mulai mencoba produk-produk lain itu karena mendapat sampel untuk kebutuhan konten. Sampai hari ini, RH tetap menjadi andalan utama saya bila ada keluhan di kulit. Banyak yang bilang saya masih cantik, berwawasan, dan tampak awet muda. Menurut saya semua ini bukan kebetulan, tapi hasil dari didikan orang tua. Dan satu prinsip yang saya pegang teguh seumur hidup, wanita jangan berhenti belajar. Mungkin ada yang melihat saya berpindah dari satu bidang ke bidang lain, tapi bagi saya itu bukan berarti tidak konsisten. Saya sangat konsisten dalam hal menuntut ilmu, menjalankan tanggung jawab, mengutamakan keluarga, dan menjaga standar kualitas tinggi. Saya berhenti dari sesuatu bukan karena gagal, tapi karena saya harus memilih prioritas atau karena bidang tersebut menuntut kehadiran saya penuh. Saya tidak bisa berikan sepenuhnya. Saya lebih baik berhenti demi menjaga kehormatan profesi saya. Inilah sekelumit perjalanan hidup saya. Mungkin ada yang hampir sama, kita ngobrol yuk.